Ya, silakan masuk Pak. Ya, perkenalkan, saya akan berbagi di sini sebagai dokter yang akan di kesempatan hari ini dengan Bapak siapa kalau saya boleh tahu? Bapak Christian. Oke, Bapak Christian ya. Mungkin bertanya ya Pak ya, Bapak Christian saat ini usia berapa tahun? Baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Doli. Tinggal di Doli. Oke, Doli itu Surabaya ya berarti ya. Oh ya, baik sih. Saya beritahu juga nih pekerjaannya apa Pak saat ini? Pekerjaan saya punya warung. Masih punya warung ya, jadi buka usaha. Oke, baik. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, ada keluhan apa, ada karena sendiri? Kok akhir-akhir ini dok, udah 2 bulan ini saya diare terus dok. Sama ini dok, sariawan di bibir saya sering muncul dok. Oh, sudah berapa lama tadi? Sudah mau 2 bulan ini. 2 bulan ya. Sehari itu bisa 3 kali. Oh, diare lama, terus ada sariawan di bibir ya. Terus ada gejala lain nih Pak, kayak demam, terus merasa kayak berat badannya menurun gitu. Demam iya juga sih dok. Berat badan juga turun juga, udah 10 kilo turun. Oh, sudah 10 kilo dalam waktu 2 bulan itu. Iya. Oh iya iya. Terus apakah Bapak juga merasa ada batuk lama seperti itu yang nggak selesai gitu? Batuk juga iya sih dok. Akhir-akhir ini aja kalau batuknya. Iya. Terus apa Bapak sudah coba minum obat mungkin obat atau apa vitamin gitu? Untuk diare udah saya minum obat yang terstop juga nggak sembuh-sembuh dok. Kurang bisa gitu. Iya. Sama dikasih obat total untuk sariawan juga belum efek ya. Iya. Ya kalau gitu saya mau izin ya Pak ya. Saya mau tanya beberapa hal yang mungkin kurang mengenakan tentang berkenan aja nih Pak ya. Jadi apakah mungkin Bapak sebelumnya pernah ada riwayat menggunakan obat-obatan melalui injeksi atau suntik? nggak pernah. Nggak pernah ya. Terus kalau saya boleh tahu apakah Bapak sudah menikah? Sudah, tapi saya sudah duda. Oh, sudah Istri saya sudah meninggal. Oke. Baik, jadi mau nanya sebelumnya lagi Pak, bagaimana terkait dengan kehidupan seksual Bapak, terkait dengan kehidupan dengan pasangan Bapak? Kan Bapak sudah mention tadi istrinya sudah meninggal ya Pak ya. Bisa diceritakan mungkin bagaimana kehidupan sebelumnya sama istrinya gitu mungkin? Ya, untuk berhubungan seksual dengan istri ya normal saja sih Kak. Cuma semenjak istri udah meninggal udah 3 tahun yang lalu. Iya. Itu kadang kalau lagi pengen ya ada cari sendiri gitu di aplikasi hijau. Iya. Kalau saya boleh tahu istrinya meninggal kenapa ya Pak ya? Juga diberitahu sama dokternya. Oh ya, berarti ya tidak diberitahu kenapa meninggal ya. Oke. Terus ini bisa saya simpulkan berarti saat ini Bapak lebih cenderung untuk berhenti pasangan seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin apakah sebelumnya ada riwayat transfusi darah, pernah sakit sebelumnya? Pernah transfusi darah, tapi itu waktu itu kecelakaan. Oh, baik. Terus kemudian kira-kira kalau saya boleh bertanya sedikit lagi nih Pak ya, berarti saat ini Bapak juga karena tadi dibilang kan ketika ingin maka mencari sendiri begitu kan Pak ya, berarti sudah ada kontak dengan PSK juga seperti itu sebelumnya berarti Pak? Udah 5 kali. Oh, baik. Ya, jadi begini Pak, dari hasil-hasil yang sudah saya simpulkan terkait anamnesa dan lain sebagainya, ini bisa saya simpulkan bahwa ada kecurigaan Pak. Tadi saya belum bisa mengetahui secara pasti, ada kecurigaan bahwa Bapak terkena virus HIV seperti itu. Saya harus memberikan informasi ini supaya mungkin Bapak tidak takut terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi HIV ini adalah satu penyakit di mana dia ini menyerang sistem kekebalan tubuh seperti itu ya Pak ya. Nah, HIV ini penyakit yang ditularkan itu melalui cairan tubuh. Itu yang harus Bapak ketahui pertama kali ya. Jadi penularannya itu bisa melalui kontak dengan pasangan seksual seperti itu, atau juga bisa melalui kontak dengan antara air liur seperti itu, atau bisa juga dengan
sperma atau cairan vaginal seperti itu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu untuk menegakkan diagnosa saya Pak, saya kan tidak ingin mengambil kesimpulan dengan cepat dan terburu-buru. Saya sarankan Bapak untuk melakukan tes pemeriksaan HIV seperti itu. Cara tesnya bagaimana Pak? Nanti kita akan melakukan rapid test atau tes cepat, cukup dengan darah di ujung jari saja. Nanti silakan Bapak tunggu hasilnya selama 30 menit seperti itu. Dan Bapak tidak perlu khawatir ya, karena hasil tesnya akan kita rahasiakan dari orang-orang terdekat Bapak seperti itu. Namun ini sebelumnya kalau saya boleh tanya lagi, apakah Bapak sudah punya anak atau punya kerabat yang tinggal bersama mungkin? Ada anak. Oke. Anaknya usia berapa? Kalau saya boleh tahu. Anaknya udah 16 tahun. Oke, sudah 16 tahun usianya ya. Baik. Kalau begitu apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tes HIV, rapid test? Dok, kira-kira kalau misalnya saya positif itu dok masih bisa disembuhkan? Jadi begini Pak, HIV itu memiliki 3 jenis periode nih Pak ya. Ada periode yang bindo, ada periode yang laten, ada juga yang AIDS. Nah, Bapak ini kan kita belum tahu berada di dalam periode apa. Oleh karena itu, jangan khawatir, nanti Bapak tetap masih bisa disembuhkan kok. Masih ada upaya tinggi untuk sembuh dari HIV. Tapi kita tetap menunggu tesnya terlebih dahulu ya Pak ya. Bagaimana? Apakah Bapak tetap bersedia? Sembuh total ya? Bisa disembuhkan total. Tenang saja ya Pak ya. Harapan hidup orang-orang yang terkena HIV juga cukup tinggi Pak. Seperti itu. Kalau gitu saya bersedia sih. Oke, baik. Bersedia ya Pak ya. Baik, kita akan lakukan tes hari ini. Ya, baik. Jadi saya sudah terima hasilnya dari lab ya Pak ya. Ini dengan berat hati. Sebelumnya apakah Bapak sudah siap untuk saya bacakan hasilnya Pak? Sudah dok. Bagaimana perasaan Bapak mungkin saat ini? Takut sih dok. Takut ya? Tidak masalah ya Pak ya, kalau dipersiapkan dulu. Jadi hasil tes yang sudah saya terima dari lab, Bapak positif HIV seperti itu. Bagaimana Pak? Mungkin apakah ada yang ditanyakan terkait itu? Saya masih bisa hidup dok. Iya, jadi begini ya, arti tes HIV yang positif itu tidak selalu artinya bahwa Bapak langsung sakit dan juga langsung bisa meninggal seperti itu. Bapak cukup tenang dulu ya. Jadi saya melihat dari kondisi fisik Bapak ini tampak dengan sehat dan lebih baik ya, meskipun hasilnya positif. Dan ini saya harus memberitahu bahwa hasil tes positif ini bukan akhir dari segalanya dan Bapak tetap bisa sembuh kok seperti ini. Menurut Bapak gimana? Apalagi ini Bapak ungkapkan terkait hasilnya? Kira-kira dok kalau saya positif ini saya takut dok dijauhin sama orang-orang di sekitar. Jadi begini Pak, respon lingkungan atau respon dari teman-teman Bapak itu tidak akan mengetahui hasil dari tes ini. Kerahasiaannya hanya akan ada antara saya dan Bapak. Bapak tidak perlu takut, kabar itu akan menyebar ya Pak ya. Dan Bapak tidak perlu takut juga, HIV ini tidak membunuh segera sifatnya. Dan ada banyak pengobatan yang sangat amat tersedia. Banyak juga opsi-opsi untuk bisa sembuh dari HIV ini. Seperti itu ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak berencana memberitakan hasil tesnya pada orang lain? Mungkin anak Bapak seperti itu? Sepertinya tidak. Tidak berencana ya? Kira-kira dok, ini anak saya bisa ditularkan? Nah, kalau anak Bapak bisa ditularkannya itu melalui ibundanya atau melalui istri Bapak seperti itu. Tetapi saya tidak bisa konfirmasi tanpa mendapatkan hasil tesnya. Jadi ada baiknya nanti Bapak silakan bawa anak Bapak ke klinik kami. Nanti setelah itu saya akan tes juga, mengetes HIV-nya dan kerahasiaannya akan terjaga antara saya dan keluarga Bapak saja seperti itu. Nah, saya harus memberitahu bahwa sebenarnya pada penyakit HIV ini nanti kita akan banyak check up ya. Ada check up tentang darah lengkap, juga kita akan cek tentang CD4, jumlah CD4-nya. Kemudian juga akan mengetes viral load-nya, terutama itu sangat penting ya Pak ya. Nah, di sini sudah banyak bukti-bukti orang-orang atau pasien-pasien yang sebelumnya sudah sembuh dari HIV ya, karena menggunakan pengobatan yang cukup rutin seperti itu. Saya menyarankan ya Pak ya, untuk Bapak
mungkin mencari dukungan dari teman-teman Bapak, mencari dukungan dari keluarga Bapak mungkin, atau juga Bapak bisa bergabung dalam layanan kami untuk rehabilitasi bagi orang-orang terkena HIV seperti itu. Saya menyarankan saja sih Pak, tapi menurut Bapak bagaimana? Jadi tetap mau dilakukan pengobatan ya Pak ya? Ya baik. Jadi untuk hasil tes positif ini nanti saya akan melaporkan atau melakukan pencatatan dengan mengisi beberapa formulir. Formulirnya yaitu VCT, EITC dan juga PMVCT. Itu nanti saya akan kasih dan Bapak bisa mengurus di administrasinya ke depan. Dan kemudian untuk obat nanti saya akan juga berikan beberapa antiretrovirus ya Pak ya. Dan kita akan pantau prosesnya. Obat ini mohon diminum seumur hidup sekali lagi. Dan nanti obat ini akan kita pantau efektivitasnya melalui berbagai tes secara berkala ke depannya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak terkait dengan ini? Sejauh ini tidak ada ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak. Bapak silakan pulang. Semoga Bapak cepat sembuh. Tidak perlu khawatir ya Pak ya. HIV ini tidak bisa ditangani dengan baik. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak.